Baik. Para hadirin melakukan oleh Allah SWT, silahkan dilihat surah Al-Baqarah ayat 165. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Sebahagian besar manusia, kata Allah, sebahagian besar manusia may yattakhidhu min dunillahi andada. Mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka jadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum, dan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Mereka cintai tandingan-tandingan tersebut. Kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini jatuh kepada kesyirikan. Jadi mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Apa sih tandingan-tandingan selain Allah itu? Bisa jadi tadi berbentuk batu, pohon, ada yang menjadi tandingan selain Allah itu. Nabi ada, seperti Nabi Isa dijadikan tandingan selain Allah. Ada yang menyembah matahari, ada bulan, ada pohon, bahkan ada sapi. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah monyet. Banyak tandingan-tandingan selain Allah. Nah, ketika mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah itu, yuhibbunahum, mereka pun mencintai tandingan-tandingan tersebut. Kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Ada yang mengatakan maksud daripada ayat ini, tafsiran kedua adalah mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka munasabah. Munasabah ini hubungan ayat ini dengan judulnya apa? Apa hubungan ayat yang kita bacakan tadi surah Al-Baqarah tadi dengan judul ini? Kata para ulama, mana'an nas an yuhibbu ahadan ka mahabbatillah. Jadi ada orang yang dia jatuh kepada cinta terhadap makhluk, terhadap tandingan selain Allah, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan syirik besar. Perbuatan syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Wa hadza yujad, dan ini ada, kata para ulama, ada fi ba'dil ubbad wa ba'dil khadam. Sebahagian penyembah-penyembah, mohon maaf, misalnya mereka-mereka yang menyembah kubur, menyembah wali. Ustadz, mereka datang ke kuburan-kuburan seorang soleh itu, mereka datang ke kuburan-kuburan wali itu, mereka tidak menyembah di sana. Mereka tidak beribadah di sana. Orang mengira bahwa mensekutukan Allah itu hanya berupa sholat. Bukan. Berdoanya seseorang kepada selain Allah ini bagian daripada menyembah selain Allah. Doa ibadah atau bukan? Ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Makanya dalam hadis yang diperhatikan oleh para ulama, ad-du'a'u mukhul ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, ketika doa yang kita kita panjatkan, lalu kemudian kita minta kepada selain Allah, berarti kita sudah beribadah kepada selain Allah. Enggak boleh minta misalnya, jangankan kepada kiai fulan, ustadz fulan yang sudah meninggal dunia, atau wali fulan yang meninggal dunia, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam aja kita enggak boleh berdoa. Ada di antara ibu-ibu sekalian lalu mengangkat tangan memintanya kepada ya Rasulullah. Yang biasa kita sebutkan apa? Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Biasanya Rabbana. Rabbana itu artinya ya Tuhan kami. Itu arti Rabbana itu. Rabbana, ya Tuhan kami. Ya Allah. Allahumma biasanya. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Artinya ya Allah, ya Allah. Itu arti Allahumma itu. Kita selalu minta kepada Allah, kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Allah maksudnya. Rabbana dan seterusnya. Enggak pernah di antara kita mengatakan
Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, sembuhkanlah anak saya. Ya Rasulullah, berikanlah jodoh kepada anak saya. Enggak pernah kita berdoa. Tapi kenapa ada orang yang ketika dia berangkat dari rumah menuju satu kuburan, malah dia minta kepada penghuni kuburan tersebut. Ustaz, mereka tidak minta kepada penghuni kuburan tersebut, tapi minta dijadikan wasilah. Paham ini wasilah? Wasilah itu apa? Perantara. Mereka tidak minta kepada penghuni kuburan itu, tapi yang mereka minta tetap kepada Allah melalui orang yang sudah meninggal ini. Baik, kita tanya kembali. Apakah pernah itu dilakukan oleh para sahabat? Apakah sahabat pernah minta kepada kuburan Nabi? Mereka datang ke kuburan Nabi, ya Nabi Allah, tolong sampaikan doa kami kepada Allah. Nggak ada satu riwayat pun. Oke, para sahabat mungkin orang-orang soleh gitu. Orang-orang soleh bisa langsung berdoa pada Allah. Kita berpindah kepada generasi selanjutnya, tabi'in. Tabi'in, apakah mereka minta kepada para sahabat yang sudah meninggal dunia, atau mereka datang ke Madinah, lalu kemudian mereka iktikaf di sana di kuburan Nabi atau berdoa di kuburan Nabi? Ternyata nggak ada. Jadi menjadikan wasilah perantara doa kita dengan Allah menggunakan orang yang sudah meninggal dunia, ini bisa terancam jatuh kepada kesyirikan. Terancam jatuh kepada kesyirikan. Kenapa jatuh kepada kesyirikan? Karena orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita meminta sesuatu kepada makhluk Allah yang tidak bisa berbuat sesuatu, maka terancam jatuh kepada kesyirikan. Contoh, kita minta kepada makhluk Allah yang dia ini tidak mampu sebenarnya melakukan itu, tapi tetap maksa kita minta. Contoh, Mbah Fulan, kami hari ini ada acara besar. Ini cuaca udah mulai mendung nih. Udah mulai mendung. Tolonglah hujan ini dipindahkan. Atau Anda kan punya remote-nya, mungkin diarahkan ke mana gitu hujannya, atau di stop dulu jangan turun hujannya. Mampu nggak Mbah Fulan atau Fulana itu melakukan itu? Nggak mampu. Tapi ada orang yang datang ke sana minta sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, tapi kita minta untuk diberikan, maka terancam seseorang itu jatuh kepada kesyirikan. Terancam jatuh kepada kesyirikan. Karena sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukan. Kecuali bertawasul kepada misalnya orang yang soleh, dia masih hidup memang. Bolehkah kita minta doa pada orang soleh yang masih hidup? Boleh. Kita minta doa pada teman-teman misalnya. Teman-teman tolong doakan ya, anak saya sedang begini begitu. Anak saya menghadapi ujian terakhir nih. Mudah-mudahan dia diberikan kemudahan, lulus dan seterusnya. Boleh dia minta doa, boleh, tidak ada masalah. Selama kepada orang yang masih hidup. Dan bisa berkomunikasi langsung. Paham nih? Bisa berkomunikasi langsung. Ya bisa aja sekarang melalui WA atau telepon atau media yang lainnya. Yang penting berkomunikasi langsung. Yang nggak boleh itu berkomunikasi secara tidak langsung walaupun dia hidup. Orang soleh itu masih hidup, tapi nggak ada komunikasi sebelumnya. Dia mengatakan, wahai Ustadz Fulan, tolong doakan anak saya ya. Dia berdoa seperti itu, minta kepada Ustadz Fulan. Ustadz Fulan ini adanya di Surabaya sana. Emang tahu tuh Ustadz Fulan bahwa kita sekarang minta doa? Tahu atau tidak? Enggak tahu. Berarti tidak ada komunikasi sebelumnya. Nah, berdoa seperti itu pun tidak boleh. Jadi syaratnya orangnya masih hidup dan bisa berkomunikasi langsung. Melalui WhatsApp misalnya dibaca sama dia. Setelah dibaca didoakan, tidak ada masalah. Ini yang jadi masalah adalah dia di Bekasi minta doa kepada ustadznya yang ada di Jogja misalnya. Kiainya ada di Jogja, minta. Tapi tidak ada komunikasi langsung. Seakan-akan kiai atau ustadznya ini tahu apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Nah, ini nggak boleh. Baik, tawasul juga boleh dengan menyebut nama-nama Allah.
menyebut nama-nama Allah. Misalnya, wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayangilah kami. Nah, itu boleh bertawasul dengan menggunakan nama-nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Wahai Zat yang menurunkan hujan. Berarti siapa maksudnya nih? Allah. Allah. Kita bertawasul dengan nama dan perbuatan-perbuatan Allah. Sifat-sifat Allah misalnya. Sifat-sifat Allah diantaranya menurunkan hujan. Kita berdoa, wahai Zat yang menurunkan hujan, tolong pindahkan hujan ini sementara waktu ke tempat yang lain. Biasa kita bacakan Allahumma hawalaina wala alaina. Biasa itu kalau kita baca, sepertinya hujannya ini bukan membawa kebaikan. Kan ada hujan yang membawa kebaikan, ada hujan yang tidak membawa kebaikan. Kita bisa melihat tanda-tandanya, angin kencang, tiba-tiba suara petir, silih berganti, kemudian sudah berjam-jam hujannya turun. Nah, kita berdoa kepada Allah, sebelumnya kita baca Allahumma shayyiban nafi'ah, tapi udah berjam-jam, boleh kita mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini ke tempat yang lain. Berikan manfaat yang besar dari hujan ini dan jangan turunkan mudarat dari hujan tersebut. Itu doa, tidak ada masalah dengan menggunakan nama dan sifat-sifat Allah. Boleh juga kita bertawassul. Tawassul tadi apa artinya? Bertawassul tadi apa artinya? Menjadikan perantara kan ya? Ya, boleh juga kita menjadikan perantara doa kita tadi dengan orang soleh. Terus dengan apa tadi? Nama dan sifat-sifat Allah. Boleh juga kita bertawassul atau menjadikan doa kita sebagai perantaranya adalah amal soleh kita. Amal soleh kita berdoa, ya Allah, saya punya amalan spesial yang saat ini saya lakukan dan terus saya istiqomah di atasnya. Amalannya A misalnya. Amalan A ini. Ya Allah, kalau memang amalan yang saya lakukan ini ikhlas karenamu ya Allah, tolonglah aku ya Allah dari musibah ABC. Boleh kita bertawasul dengan amal soleh yang kita miliki. Ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, sebagaimana cerita 3 orang yang terjebak di gua kan ya. Ingat itu? Sering kita dengarkan kisah ini. 3 orang terjebak di gua. Kenapa mereka bisa lolos dan bebas? Bergeser tuh sendiri, batu begitu besar bergeser dengan sendirinya. Karena apa? Karena doa mereka kepada Allah menggunakan tawassul amal soleh yang mereka miliki. Ada di antara mereka punya amal berbakti pada orang tua, ada di antara mereka punya amal itu mereka dulunya punya karyawan, lalu kemudian karyawan itu pergi meninggalkan beberapa gajinya itu diolah dan seterusnya dikembangkan. Lalu kemudian dia datang diberikan keseluruhannya. Itu kan amalan yang luar biasa. Nah, berdoalah masing-masing mereka, lalu kemudian sedikit demi sedikit pintu gua itu bergeser.